Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu SPDI sebagai narasumber pada pelatihan pembelajaran berdiferensiasi dan kesepakatan kelas sebagai upaya dalam mewujudkan Merdeka Belajar yang diadakan oleh Creative Education dan Relawan TIP pada tanggal 24 sampai 27 Maret 2022 bertempat di Zoom Meeting. Baik Bapak Ibu sekalian, beri aplaus secara virtual bagi kita semua yang sudah berhadir pada kegiatan hari ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk men-share screen slide yang sudah saya persiapkan. Saya akan memperkenalkan diri secara resmi. Nama saya Sri Rahayu SPDI. Tempat tanggal lahir Aceh Tamiang 11 November 1990. Riwayat pekerjaan tahun 2014 sampai 2019 saya mengajar di SMA Negeri 1 Kejuran Muda Aceh Tamiang. 2019 sampai sekarang saya mengajar di SMA Negeri 2 Senedon Aceh Utara. Saya merupakan guru penggerak Angkatan 1 Kabupaten Aceh Utara dan saya mempunyai sertifikat Google Certificate Education Level 1 dan saya ditugaskan sebagai asesor Kemdikbud pada program sekolah penggerak untuk seleksi kepala sekolah dan pelatih ahli tahun 2021 sampai sekarang. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silakan Bapak Ibu lihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tampilkan dan cobalah untuk menjawab beberapa dari pertanyaan tersebut. Namun, tidak perlu Bapak Ibu tulis. Yang pertama, bagaimana saya dapat mengelola kelas untuk memenuhi kebutuhan murid secara individu? Kemudian, apa yang saya ketahui tentang latar belakang murid saya, pembelajaran sebelumnya, dan perkembangan keterampilan mereka? Apa yang saya ketahui tentang minat murid saya, baik di sekolah maupun di luar sekolah? Siapa yang memotivasi dan apa tujuan mereka? Kemudian, apa yang saya ketahui tentang profil belajar murid saya? Apa gaya belajar mereka yang apa gaya belajar yang disukai oleh mereka? Kemudian, bagaimana saya bisa menggunakan informasi tentang minat, kesiapan, dan profil belajar murid saya untuk membantu saya merancang dan melaksanakan pembelajaran secara efektif. Ini Bapak Ibu tidak perlu Bapak Ibu jawab, hanya sekedar untuk merefleksikan diri kita.
Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya, bayangkanlah kelas yang Anda ajar saat ini. Ingatlah, satu persatu murid di kelas Anda. Bagaimanakah karakteristik setiap anak di kelas Anda? Tahukah Anda apa kekuatan mereka? Bagaimana gaya belajar mereka? Apa minat mereka? Siapakah yang memiliki keterampilan menghitung yang paling baik di kelas Anda? Siapakah yang sebaliknya? Siapakah yang paling menyukai kegiatan kelompok? Siapakah yang justru selalu menghindar saat bekerja kelompok? Siapakah yang level membacanya paling tinggi? Siapakah murid yang masih perlu dibantu untuk meningkatkan keterampilan memahami bacaan mereka? Siapakah yang paling senang menulis? Siapakah yang paling lebih senang berbicara? Maka dari itu, kita harus mengenal apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson tahun 2000, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Namun demikian, pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan dengan yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semeraut atau chaotic, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus. Di sana guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu si A, si B, atau si C dalam waktu yang bersamaan. Bukan, guru tentunya bukanlah malaikat bersayap atau Superman yang bisa ke sana kemari untuk berada di tempat yang berbeda pada dalam satu waktu. Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi, bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Manajemen kelas yang efektif.
Sekarang, mari kita bahas bagaimana kita dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Menurut Tomlinson tahun 2001, dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom, menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar, readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Nah, ini disebut kesiapan belajar murid. Kemudian, jika tugas tersebut memicu keinginan tahuan atau hasrat dalam diri seorang murid, itu disebut minat. Dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai, itu disebut profil pelajar. Nah, mari kita bahas satu persatu ketiga aspek tersebut. Pertama, kesiapan belajar atau readiness. Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar kata kesiapan belajar? Nah, di sini saya memberikan contoh. Misalnya, dalam pelajaran bahasa Indonesia, Bu Nur mengajarkan muridnya membuat karangan berbentuk narasi. Ia kemudian melakukan penilaian diagnostik. Ia menemukan bahwa ada 3 kelompok murid di kelasnya. Kelompok A adalah murid yang telah memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang benar dan memiliki kosakata yang cukup kaya. Mereka juga cukup mandiri dan percaya diri dalam bekerja. Kelompok B adalah murid yang memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang benar, namun kosakatanya masih terbatas. Kelompok C adalah murid yang belum memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang benar dan kosakatanya pun terbatas. Apa yang dilakukan oleh Bu Nur tersebut adalah memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Perlu diingat bahwa kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektual atau IQ. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Adapun tujuan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran, sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya.
Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke aspek yang kedua, yaitu minat murid. Kita tahu bahwa seperti juga kita orang dewasa, murid juga memiliki minat sendiri. Ada murid yang minatnya sangat besar dalam bidang seni, matematika, sains, drama, memasak, dan sebagainya. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Tomlinson menjelaskan bahwa mempertimbangkan minat murid dalam merancang pembelajaran memiliki tujuan diantaranya membantu murid menyadari bahwa adanya kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka sendiri untuk belajar. Kedua, menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran. Kemudian, menggunakan keterampilan atau ide yang familiar bagi murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang familiar atau baru bagi mereka dan meningkatkan motivasi belajar untuk murid. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Beberapa ide yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan minat diantaranya adalah meminta murid untuk memilih apakah mereka ingin mendemonstrasikan pemahaman dengan menulis lagu, melakukan pertunjukan atau menari, atau bentuk lain sesuai minat mereka. Yang kedua, menggunakan teknik gisau dan pembelajaran kooperatif. Menggunakan strategi investigasi kelompok berdasarkan minat. Membuat kegiatan sehari di tempat kerja. Murid diminta mempelajari bagaimana sebuah keterampilan tertentu diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Mereka boleh memilih profesi yang sesuai minat mereka. Kemudian yang terakhir, membuat model. Baik, kita lanjut ke aspek yang ketiga, yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan kekhususan lainnya. Selain itu, juga akan berhubungan dengan gaya belajar seseorang. Menurut Tomlinson, profil belajar murid ini merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar, dan dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Tujuan dari pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Namun demikian, sebagai guru, kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal, kita tahu setiap anak memiliki profil belajar masing-masing.
Memiliki kesadaran tentang ini itu sangat penting agar guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Penting juga untuk diingat bahwa kebanyakan orang lebih suka kombinasi profil. Menurut Tomlinson, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran seseorang, di antaranya lingkungan, suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, dan lain-lain. Kemudian pengaruh budaya, misal santai, terstruktur, pendiam, efektif, personal, impersonal, kemudian visual, belajar dengan melihat, melihat diagram, PowerPoint, catatan, peta, grafik, kemudian auditori, itu belajar dengan mendengar, kemudian kinestetik. Nah, belajar sambil melakukan pergerakan atau action. Baik, kita lanjut. Strategi yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran diferensiasi ini adalah pertama, kita berdiferensiasi dengan konten. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan perorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Bisa juga kita melakukan diferensiasi produk, merujuk pada strategi memodifikasi produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, diferensiasi proses, merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan untuk berlatih dan memahami isi konten materi. Berikut ada beberapa penjelasan mengenai kesiapan belajar atau readiness, minat, profil belajar, dan scaffolding. Scaffolding adalah suatu teknik pembelajaran di mana murid diberikan sejumlah bantuan. Kemudian, perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut, hingga pada akhirnya murid dapat menunjuk kemandirian lebih besar dalam proses pembelajaran.
Baik, di sini saya sudah menyiapkan beberapa contoh mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang bisa kita gunakan dalam merancang RPP. Pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan minat. Beberapa siswa ada yang berminat pada olahraga, ada yang berminat pada kesenian atau prakarya, ada yang berminat pada sains. Nah, di sini saya memodifikasi berdasarkan berdiferensiasi produk. Siswa yang berminat pada olahraga, berdasarkan tujuan tadi, membuat tulisan prosedur tentang bagaimana cara menggiring bola dalam permainan sepak bola. Siswa yang berminat pada kesenian, kita bisa membuat bagaimana cara membuat rumah-rumahan dari stik es krim. Siswa yang berminat pada sains, itu bisa membuat bagaimana cara membuat rangkaian listrik paralel dan seri. Nah, contoh di atas, itu berarti guru berdiferensiasi pembelajaran dengan mempertimbangkan perbedaan minat murid. Yang kedua, pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar. Di sini, profil belajar ada 3, itu tadi visual, auditory, dan estetik. Nah, dalam berdiferensiasi, kita bisa membuat di RPP tidak hanya satu diferensiasi. Boleh 2, boleh 3, boleh 1. Baik itu diferensiasi proses, diferensiasi produk, maupun konten. Di sini, siswa yang mempunyai sifat visual itu produknya sama, auditory, kinestetik. Kita berdiferensiasi di produk itu murid diperbolehkan memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup, boleh dalam bentuk gambar, rekaman wawancara, maupun performance. Nah, saya buat satu lagi, diferensiasi proses. Itu untuk yang visual, itu saat menjelaskan guru menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual. Bagi siswa auditori, guru juga menyediakan kesempatan bagi murid untuk mengakses sumber belajar yang dapat didengarkan murid secara lisan. Nah, bagi siswa yang kinestetik, guru membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan murid bergerak saat mengakses informasi. Dalam contoh di atas, guru berarti mendiferensiasi pembelajaran dengan mempertimbangkan perbedaan gaya belajar. Nah, yang ketiga, pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar atau readiness. Dengan tujuan pembelajaran, murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Nah, berdasarkan kesiapan belajar, ada kelompok siswa yang telah memahami konsep keliling dapat melakukan operasi hitung perkalian dasar. Ada kelompok siswa yang telah memahami konsep keliling namun belum lancar dalam melakukan operasi hitung perkalian dasar. Nah, ada kelompok siswa yang belum memahami konsep keliling. Nah, di sini bisa kita gunakan atau kita bisa mendiferensiasi proses. Untuk siswa atau murid yang telah memahami konsep keliling dan dapat melakukan operasi hitung perkalian dasar, kita bisa membuat murid diminta mengerjakan soal-soal tantangan yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Murid akan diminta untuk bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Nah, bagi siswa yang memahami konsep keliling namun belum lancar dalam melakukan operasi hitung, maka murid menggunakan bantuan benda-benda konkret untuk menghitung keliling bangun datar, misalnya menggunakan strik es krim. Jika mengalami kesulitan, murid diminta menerapkan strategi three before me, bertanya kepada 3 teman sebelum bertanya langsung pada guru. Guru akan sesekali datang ke kelompok ini untuk memastikan tidak ada miskonsepsi. Nah, untuk kelompok murid yang belum memahami konsep keliling, murid akan mendapatkan pembelajaran eksplisit tentang konsep keliling. Guru akan memberikan scaffolding dalam proses ini.
Baik, kita lanjut ke materi kedua, yaitu menciptakan budaya positif di sekolah. Salah satunya yaitu dengan membuat kesepakatan kelas. Sebelum menjadi pendidik, kita sudah merasakan bagaimana menduduki bangku sekolah dan menjadi murid. Dalam hal ini, kita sejenak diminta untuk memutar ingatan kita ke puluhan tahun yang lalu, ketika kita menjadi murid di sekolah. Bayangkan pengalaman yang kita alami ketika sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Rasakan lagi ingatan perasaan ketika kita menjadi murid dulu. Mengapa ini penting? Terkadang, sebagai pendidik kita seringkali bisa menilai kualitas pendidikan dari sudut pandang orang dewasa. Sehingga penting bagi kita melakukan refleksi pengalaman masa lalu ketika kita menjadi murid untuk melihat lebih dekat sudut pandang murid sebagai subjek pendidikan. Nah, pendidikan menurut Bapak Pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, kutipan tersebut mengisyaratkan kita sebagai guru untuk membangun komunitas di sekolah, untuk menyiapkan murid di masa depan agar menjadi manusia berdaya tidak hanya untuk pribadi tapi berdampak pada masyarakat. Yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif, baik lingkungan kelas maupun sekolah. Selain itu, pemahaman akan disiplin positif juga diperlukan karena sebagai pamong atau guru diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita akan mempelajari konsep posisi kontrol guru yang menjadi landasan dari budaya positif. Posisi kontrol guru. Penting bagi guru untuk memahami bagaimana guru harus memposisikan diri saat berhadapan dengan murid. Oleh karena itu, kita akan mempelajari lebih dalam dengan melakukan refleksi. Guru seperti apakah kita selama ini? Dalam komponen kelas, posisi guru dapat dikatakan sebagai penggerak utama. Hal ini mewujudkan juga adanya kontrol guru dalam proses belajar mengajar.
Ada 5 posisi kontrol guru menurut dosen 2004. Yang pertama, posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua, posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Yang keempat, posisi guru sebagai pengontrol. Dan yang kelima, posisi guru sebagai manajer. Bisa kita lihat melalui tindakan, perkataan, akibat, pola perilaku, dan motivasi yang berkembang. Nah, jika melalui tindakan, posisi guru sebagai penghukum, guru tersebut akan memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan kepada siswa. Posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, tindakan yang guru tersebut lakukan dengan cara mendiamkan si anak, menceramahi, membuat rasa bersalah, dan merajuk, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian posisi guru sebagai teman, itu membuat pemakluman apa yang siswa lakukan. Posisi guru sebagai pengontrol itu hanya memantau dan mencatat. Posisi guru sebagai manajer itu guru tersebut akan bertanya dan membuat kesepakatan bagi siswa. Nah, untuk perkataan, akibat, pola perilaku, dan motivasi yang berkembang, Bapak Ibu bisa baca di tabel yang sudah saya siapkan. Baik, kita lanjut. Membuat kesepakatan kelas sebagai langkah awal dalam membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendorong terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan. Seringkali, permasalahan dengan murid berkaitan dengan komunikasi antara murid dengan guru, terutama ketika murid melanggar suatu aturan dengan alasan tidak mengetahui adanya aturan tersebut. Kurang adanya komunikasi ini menyebabkan relasi murid dan guru menjadi kurang baik. Kesepakatan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja bersama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tapi juga harapan murid terhadap gurunya. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Dalam menyusun kesepakatan kelas, guru perlu mempertimbangkan hal yang paling penting dan hal yang bisa dikesampingkan. Murid dapat mengalami kesulitan dalam mengingat banyak informasi, jadi susunlah 4-8 aturan untuk setiap kelas. Jika berlebihan,
murid akan merasa kesulitan dan tidak mendapatkan makna dari kesepakatan kelas tersebut. Kesepakatan kelas disusun dengan jelas sehingga murid dapat memahami perilaku apa yang diharapkan dari mereka. Kesepakatan kelas yang disusun sebaiknya mudah dipahami dan dapat langsung dilakukan. Oleh karena itu, dalam kesepakatan kelas digunakan kalimat positif, saling menghormati, berjalan jika berada di lorong kelas. Nah, Bapak Ibu, kesepakatan kelas ini sangat berguna dalam kita melaksanakan pembelajaran. Dan saya sudah mengimplementasikan kesepakatan kelas ini selama 2 semester. Contoh kesepakatan kelas yang sudah saya buat bisa Bapak Ibu lihat di link yang saya berikan. Nah, jika Bapak Ibu mempunyai waktu, juga bisa melihat Google Sheet atau portofolio di link yang juga sudah saya berikan. Dapat disimpulkan, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa melalui 3 aspek. Yang pertama, aspek kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid menggunakan strategi-strategi diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses. Dengan harapan, apa yang saya sampaikan hari ini Bapak Ibu dapat memahami dengan baik dan dapat mengimplementasikannya dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Dan tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bersedia menyimak sampai akhir dan semoga kita di lain waktu bisa dipertemukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.